Oke, kita baca soal nomor 1 ya. Keberagaman dan antar golongan tidak akan terlepas dari kesatuan NKRI. Bahkan bentuk negara kesatuan dikukuhkan dalam konstitusi dan tidak dapat diubah sebab bangsa Indonesia merasa. Oke, keywordnya di sini adalah keberagaman ras. Ya, tidak hanya terdiri dari intinya sini, keywordnya adalah keberagaman suku ras, ya, di kesatuan NKRI. Oke, itu dulu. Ya, konstitusi dan tidak dapat diubah sebab, kan, keywordnya sebab. Tadi keberagaman sara tidak dapat diubah sebab Indonesia merasa itu, ya. Oke, jadi A paling tinggi derajatnya salah, jelas salah. Karena Indonesia bukan merasa dirinya lebih tinggi, jadinya chauvinisme nanti. Sedangkan Indonesia kan nasionalis, bukan menganggap dirinya lebih tinggi. Artinya ya Indonesia adalah negara yang kita cintai, tapi tidak menganggap rendah negara lain. A jelas salah. Merasa kaya akan budaya nasional itu berarti membanggakan negara sendiri, salah. Memiliki kesamaan visi, oke, kita keep dulu. Dapat hidup sendiri tidak bisa, karena kita ada hubungan bilateral, multilateral dengan negara lain, salah, D. Oke, mampu memenuhi kebutuhan bukan dalam konteks yang sesuai dengan soal. Jadi di sini yang merangkum, ya, soal nomor 1 adalah yang C, karena di sini umum. Yang diminta yang paling umum adalah C. Jadi disesuaikan antara konteks soal dengan jawaban. Kalau yang diminta umum, yang mana yang paling umum soal jawabannya? Gitu ya. Jadi triknya gitu, trik-trik dalam menjawab soal TWK seperti itu. Kalau memang soalnya umum, cari yang umum. Jadi lebih ke keyword soal ya. Jadinya C, memiliki kesamaan visi. Satu aturan yang tidak tertulis namun menjadi ketentuan nasional dengan nama. Jadi ini ya, ini materi konstitusi. Ya, kalau untuk soal nomor 2 ini materi konstitusi. Jadi ada yang disebut dengan konstitusi tertulis, tidak tertulis. Ya. Ampun. Kenapa? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sini, ini materi tentang sumber hukum, ya. Jadi tentang konstitusi. Konstitusi merupakan sumber hukum di Indonesia. Ada yang konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis ada Undang-Undang Dasar ke bawah, ada MPR, TAP MPR, UU Garing Ampun. PP, Perpres dan ke bawah. Itu merupakan tertulis di Indonesia. Yang tidak tertulis yang mana? Ya, hukum adat atau nama lainnya konvensi. Konvensi dia tidak tertulis, namun kita mendapatkan sanksinya. Ya, itu. Jadi di sini jelas kalau traktat itu kan perjanjian, itu masuk ke dalam bentuk-bentuk sumber hukum, beda lagi konteksnya ya. Jadi di sini jelas C, disebut konvensi atau nama lainnya hukum tidak tertulis. Contohnya seperti apa? Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Ada di beberapa wilayah di Indonesia, ya, seperti itu. Contohnya. Hanya soal nomor 3. Salah satu bentuk nilai instrumental dari Pancasila sebagai dasar negara. Keywordnya sudah jelas ya, instrumental. Oke, baik ya. Di sini instrumental berarti alatnya. Kayak kemarin masih kalian ingat, dalam Pancasila ada yang disebut dengan nilai ideal, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nilai ideal ya jelas bahwa ini ya, apa itu namanya, nilai sila pertama, nilai idealnya adalah ketuhanan gitu kan. Nilai dari instrumentalnya itu adalah dia terdapat di sila pertama dan ada di Undang-Undang Dasar pasal 22, itu nilai instrumental. Ya, nilai praksis negara Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia gitu. Jadi perbedaannya sana. Yang ditanya instrumental, alatnya ya jelas ada di tata peraturan perundang-undangan. Ya, jadi jelas di sini yang dimaksud adalah aturan hukumnya atau sumber hukum yang dijadikan sebagai alat untuk melestarikan atau mempertahankan sila tersebut. Ya, ini sudah jelas banget kalau nilai instrumental atau kata lainnya adalah alat untuk mempertahankan tadi. Itu biasanya adalah hukumnya sendiri atau sanksinya. Ya. Ini jelas ya kalau instrumental. Seperti contoh yang kemarin. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau dia itu adanya adat istiadat daerah, itu lebih ke nilai praktis. Terus sikap dan perilaku masyarakatnya itu nilai praktis. Nilai praktiknya.
Ya, seperti itu. Oke, itu ya. Selanjutnya, nomor 4, NKRI merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Hal ini merupakan simpulan dari jelas ya, berlandaskan Pancasila ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar. Ya, jelas jawabannya E. Oke. Ini saya rasa kalau kalian cepat ngejawab kalau soal-soal seperti ini. Kalau yang sudah paham konsep ya. Ini materi-materi soal yang hafalan ya. Nomor 4. Bentuk pemerintahan dalam NKRI. Hati-hati ya. Ada mungkin yang ngejawab kesatuan. Bukan. Bentuk negara. Bisa republik, bisa dia juga berbentuk kerajaan. Hati-hati, tidak kesatuan. Kesatuan itu, yang mana sih namanya kesatuan? Kesatuan itu adalah bentuk dari negara, bentuk apa ya bahasanya, bentuk wilayahnya. Kesatuan ada yang bentuknya perairan, ada yang bentuknya daratan, disebut kesatuan. Nah, bentuk dari negaranya yang ditanya. Bentuk pemerintahan, republik ya. Bentuk negara, kesatuan. Hati-hati ya. Ini sudah tercantum di pasal 1 ayat 3. Jadi ini sudah tertuang dalam pasal 1 dalam pasal 1 ayat 3 itu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu sudah jelas. Jadi jawabannya E. Ya, bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan, jadi hati-hati ya. Ada yang disebut dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensil kalau Indonesia ya. Oke, nomor 6. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dijamin dalam dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Keseimbangan tersebut memiliki arti. Poin dari soal ini adalah keseimbangan. Ya, keseimbangan. Yang mana? Yang di sana mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Itu ada di pasal 27 ayat 3, 27 ayat 1, 28 itu ada. Ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di mana kita juga memiliki hak di dalam bela negara, juga memiliki kewajiban dalam bela negara. Seperti itu ya. Itulah salah satu contohnya. Oke. Artinya apa gitu? Untuk mengatur batas HAM, mengatur kepentingan bersama sesuai dengan ketentuan, pedoman harkat dan martabat manusia, keberlangsungan kehidupan yang harmonis. Mungkin ada yang bingung. Mungkin di sini arti dari keseimbangan itu untuk mengatur kepentingan bersama masuk. Pedoman harkat dan martabat manusia masuk, ya. Oke. Keberlangsungan kehidupan harmonis. Oke, saya rasa ini terlalu khusus ya. Sedangkan yang diminta dalam soal itu yang umumnya kayak gimana. Di sini mungkin antara kalau untuk mengatur HAM itu saya rasa ini ya. Karena di sini keseimbangan hak dan kewajiban. Itu untuk menyeimbangkan hak bersama iya kalau yang A ya. Jadi di sini mengatur kepentingan bersama itulah fungsi dari keseimbangan hak dan kewajiban masuk ya sama-sama umum. Soalnya umum, jawabannya umum yang B. Yang D, keseimbangan tersebut mengandung arti bahwa sebagai pedoman harkat dan martabat manusia. Yang mana? Yang lebih spesifik di sini. Ya, kalau di sini memang antara B dengan D itu sama-sama hampir mendekati jawaban, ya. Tapi dalam keyword soal adalah yang diminta keseimbangan hak dan kewajiban dijamin dalam dasar negara, ya, dasar negara dan undang-undang dasar. Jadi apa sih itu? Nah, dasar negara dan undang-undang dasar dijadikan sebagai pedoman kita untuk mengetahui yang mana hak kita, yang mana kewajiban kita. Ya, jadi yang agak di sini sesuai dengan keinginan soal adalah yang D. Kalau nomor 7 saya rasa semuanya bisa jawab, ya. Kenapa pilar negara ya dijadikan jadi polemik dulu yang digagas oleh Taufik Kemas ya, almarhum suami dari Megawati ya. Karena apa? Di sini saya rasa sudah jelas ya, karena menurut MPR dulu ya,
sebenarnya beberapa rakyat juga Indonesia menganggap bahwa Pancasila tidak boleh disandingkan atau disetarakan dengan pilar-pilar yang lain. Karena Pancasila kalau dijadikan pilar yang sama dengan yang lain berarti dia setara. Padahal Pancasila merupakan ya pedoman tertinggi berbangsa dan bernegara. Ya, karena bahasa lain dari Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Kalau konstitusi atau undang-undang dasar kan sumber hukum saja. Jadi kedudukannya lebih bawah. Kenapa di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan juga dia tidak ditaruh? Karena tadi dia tidak disetarakan dengan aturan yang lain. Karena dia lebih dari itu, ya, lebih tinggi dari itu. Jadi di sini yang menjadi polemik karena kedudukan Pancasila itu lebih tinggi dari pilar-pilar yang lain. Ya, jadi jawabannya A. Ya, ini sudah jelas. Ya, kewajiban warga negara dalam mewujudkan cita-cita negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan semangat nasionalisme yang dapat diupayakan melalui keywordnya diupayakan. Ya, oke. Lihat keyword soal, biasakan di dalam membaca soal itu pahami keyword soal ya. Oke, dari sini yang mana? Yang masuk ke dalam semangat nasionalisme. Ya. Oke, keywordnya adalah di sini kewajiban warga negara dalam mewujudkan cita-cita negara. Mewujudkan cita-cita negara, keywordnya cita-cita negara, amanat undang-undang dasar, semangat nasionalisme, diupayakan. Oke, A, kesadaran untuk berorganisasi dalam bernegara, kesadaran untuk hidup bersama, kesadaran untuk bernegara dan berusaha, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang tinggi, kesadaran untuk persamaan dan hak dan kewajiban. Jadi di sini kalau menurut saya lebih ke D ya. Ini jawaban paling ideal dari yang diinginkan oleh soal. Jadi soalnya itu meminta yang umum. Jadi bagaimana upaya kita ke negara kayak gitu dalam mengamalkan semangat nasionalisme. Itu dalam konteks soalnya. Jadi soalnya agak umum. Di bidang pertahanan keamanan nasional ya. Dapat terlihat pada, ingat, keyword soalnya adalah patriotisme ya. Jadi salah satu sikap dalam bela negara tadi ya. Maksud saya adalah materi nasionalisme, sikap-sikap dari nasionalisme itu salah satu penjabarannya adalah patriotis ya. Kalau yang spesifik ditanya tentang patriotisme ya, sudah jelas harus ada jawaban rela berkorban. Karena pengertian dari patriotis itu sama kayak pahlawan. Artinya dia rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu ya. Tuh. Jadi salah satunya adalah materi nasionalisme, salah satu butir-butir dari sikap nasionalisme itu adalah patriotis. Seperti itu. Nah, patriotis keywordnya itu harus ada kata rela berkorban. Dari sini yang mana? Ya, kita lihat opsinya. Ikut serta memerangi musuh, memberikan harta benda kepada negara, membantu TNI, ya. Oke. Membantu TNI dalam memberantas kejahatan. Soal ini. Oke. Selanjutnya berjuang untuk meraih cita-cita bangsa, rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Oke, dari sana sudah jelas jawabannya I, karena yang ditanya sikap patriotisme. Adalah kalau rela berkorban itu patriotis. Misalkan di dalam soalnya ada kata rela berkorban demi bangsa dan negara kayak gitu. Itu merupakan pencerminan dari sikap, misalkan ya. Misalkan dibalik, maksud dari kakak adalah misalkan dibalik. Keyword dari soalnya adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara merupakan pengamalan dari sikap A. Bela negara, B. Nasionalisme, terus C. Cinta tanah air, D. Patriotis. Sudah jelas jawabannya patriotis. Seperti itu maksud saya. Jadi dia saling keterkaitan. Kalau dia itu patriotis harus ada dalam keyword soalnya rela berkorban. Kalau dalam soalnya rela berkorban, otomatis jelas jawabannya adalah patriotis. Seperti itu yang ingin saya jelaskan di sini. Oke, itu ya. Berdasarkan Immanuel Kant, tujuan negara adalah ya. Oke, Immanuel Kant ini berarti masih teori hafalan ya. Kalau soal yang seperti ini.
Kalau Immanuel Kant itu banyak ya teori-teorinya, tapi itu teori negara kalau yang ini kalau tidak salah. Jadi ini jelas-jelas kalau Immanuel Kant itu menjamin hak dan kemerdekaan warga negara ya. Itu kalau yang Immanuel Kant. Yang B ya. Ada beberapa teori-teori tentang berdirinya negara dan lain-lain, itu biasanya materi yang ini. Tapi biasanya jarang ya kalau hal seperti ini, tapi penting untuk kalian ketahui. Karena kita tidak tahu paket soal yang seperti apa yang kalian dapatkan. Karena ingat, biasanya ada voksi hafalan dan ada voksi penalaran. Tapi lebih banyak penalaran seperti itu ya. Kalau 11B. 12 upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang, kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan. Nah, kayak gini kan. Kalau tadi itu patriotis, sekarang nasionalis. Ya, bedanya seperti ini. Kalau tadi patriotis, udah ketemu keywordnya, harus ada kata rela berkorban. 11 ya, tadi itu B. Oke. Next, 12 ya, karena ada yang nanya di chat. Nomor 12, keywordnya nasionalis. Nih, upaya ya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan. Semangat juang kemerdekaan. Ya, dan nasionalisme di era pembangunan. Berarti era 4.0. Oke? Ada nanti saya jelaskan di soal HOTS. Apa itu karakteristik soal-soal HOTS ya. Ada salah satunya yaitu dia lebih ke aplikasi era kayak sekarang, era yang kayak kita, era pembangunan atau era 4.0 istilahnya. Nah, di sini keywordnya apa? Adalah nasionalisme, upaya. Berarti harus ada bentuk tindakan langsung. Kalau yang ditanya upaya, ya. Ingat, harus ada bentuk tindakan langsung, ya. Oke, di sini yang langsung, ya, yang mencerminkan sikap nasionalisme yang mana? Oke, lihat A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Kikip, melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. Ini lebih ke unsur bela negara. Ya, kalau melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. Menyiapkan rencana. Jadi tidak bentuk upaya nyata, tidak bentuk tindakan langsung. Sedangkan di sini yang ditanyakan upaya. Upaya berarti harus bentuk ada pengaplikasian ya. Agak kalau menyiapkan rencana itu masih agak tidak ada bentuk realnya kayak gitu. Jadi tidak sesuai dengan konteks soal. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat, bukan. Ini tidak sesuai dengan konteks soal. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Ini hanya untuk dirinya, bukan untuk negara. Kalau yang E, gitu ya. E salah, D salah, E salah. B juga dia lebih konteks bela negara. Kenapa A yang benar? Nasionalisme kan? Bentuk kita itu cinta terhadap tanah air kita, ya kita belajar dengan gigih supaya kita tidak dibodoh-bodohi, sehingga kita mendapatkan kemampuan yang maksimal di dalam tadi mempertahankan negara kita tadi, ya itu. Jadi di sini ya memang kalau keyword upaya harus jelas bentuk tindakan nyata, ya bentuk tindakan nyata. Oke, itu ya. Ini jelas jawabannya A. Kalau menyiapkan, saya baca sampai 15 soal ya. Paham tentang integralistik. Integral berarti menyatukan ya. Atau memadukan, itu integralistik. Memadukan. Memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan ya, keywordnya paham integralistik. Oke. Integralistik berarti tadi memadukan atau menyatukan ya. Oke, salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A, mengurus kepentingan rakyat semata, tidak, tapi semuanya ya, bukan rakyat saja. B, mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, keep dulu. C, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bisa jadi. D, adanya jaminan pemerintah yang stabil, tidak ada jaminan ya, pemerintah stabil itu. Oke. Persatuan antara pemerintah dan rakyat. Oke, keyword soalnya integral. Ya, berarti memadukan atau menyatukan. Mana yang harus disatukan? Ya. Nah, dari paham integralistik itu, di sini kita ketahui yang harus dia itu adalah
balance atau harus dia itu disatukan adalah antara pemerintah dengan rakyat atau negara dengan rakyatnya. Ya, nasionalisme itu menyatukan antara pemerintah dengan rakyatnya. Yang lebih paling ideal di sini adalah yang E. Meskipun tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ya. Jadi di sini yang poinnya, yang ditanya pahamnya. Apa makna paham tadi? Ya, mengutamakan persatuan antara pemerintah dan rakyatnya. Ini jelas E ya. Itu E ya. 14, bangsa merupakan keadaan masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah yang sama. Dan patuh terhadap kekuasaan tertinggi ke dalam dan pengertian bangsa secara. Ini saya tidak sampai sehafal itu ya, pengertian bangsa menurut sosiologis, politis, antropologis, sistematis, etimologis. Tapi bagaimana cara membedakan? Ya, di sini sosiologis berarti aspek masyarakatnya, aspek lebih ke sosial masyarakat, ya itu sosiologis. Politis itu aspek hubungan antara negara dengan rakyatnya biasanya. Kalau politis ada unsur kekuasaan, itu ya. Jadi agak ini hafalan tapi kita bisa pakai penalaran kayak gitu. Kalau yang 14 ini. Antropologis itu lebih ke apa ya? Pengenalan, mengenal bagian-bagian dari masyarakat tadi ya, antropologis, antro. Itu lebih ke mengenal bagian-bagian dari apa sih struktur dari lembaga masyarakat tadi. Sistematis itu artinya runut ya. Sistematis, etimologi itu asal kata. Dari sini yang mana? Keadaan masyarakat gitu ya. Yang bertempat tinggal pada daerah yang sama dan patuh terhadap kekuasaan tertinggi. Ya, awalannya itu adalah sosiologis, keadaan masyarakat, tetapi poin akhirnya kekuasaan tertinggi. Kata kekuasaan lebih politis. Nah, jadi B gitu. Jadi di sini meskipun kita tidak hafal, tetapi dari keyword soalnya itu yang lebih mana? Sosiologis kah, politis kah, antropologis kah? Kalau etimologis sejelas bukan. Biasanya kalau etimologis itu asal kata bangsa. Misalkan bang artinya apa, sa artinya apa. Bisa gitu kalau etimologis ya. Asal katanya. Jadi jelas kalau etimologis bukan, sistematis bukan. Ya. Antropologis lebih mengenal struktur atau bagian-bagiannya. Sosiologis iya memang keadaan masyarakat, tetapi atau psikis masyarakat biasanya sosiologis itu. Tetapi di sini akhir keyword soalnya adalah kekuasaan. Jadi jelas jawabannya B, ya. Gitu. Sebenarnya secara antropologis, bangsa merupakan persekutuan hidup manusia yang memiliki kesamaan dalam bentuk kecuali. Karena yang ditanya kecuali ya, berarti yang bukan. Ingat antropologis itu lebih ke strukturnya atau pengenalan bagian-bagian dari bangsa itu sendiri. Jelas dalam bangsa ada ras Mongoloid atau ras kulit hitam, kulit putih kayak gitu ya. Ada agama di sana yang diyakini. Intinya dia meyakini kekuasaan di luar batasannya dia. Ada apa yang tidak ada dalam unsur antropologis? Tujuan. Ya. Kalau secara politis jelas jawabannya tujuan. Tetapi di sini yang ditanya antropologis. Antropologis berarti yang bukan ya jelas tujuan. Karena yang tidak ada dalam bagian pengenalan karakteristik dari bangsa sendiri adalah tujuannya. Yang tidak bisa dilihat gitu. Kalau apa tuh namanya? Antropologis ini kan bagian yang bisa kita tahu, yang kita lihat kayak gitu, ya. Agama dia beribadah itu bentuk lihat nyatanya kayak gitu. Ras dia berkulit putih, kulit hitam, kebudayaan apa kebudayaan yang ada di sana, adat istiadatnya gitu, bahasa yang ada. Jadi pengenalannya lebih ke bagian-bagiannya. Yang sulit ditahukan tujuannya karena tidak tercermin langsung kayak gitu, ya. Jadi sini jelas E. Oke.